Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi dengan Bilal Abizar. Oke guys, video kita kali ini dongeng sebelum tidur dari si Papi. Menyaksikan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi akan memberikan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya, anak-anak ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah tempat bernama Padang Aram yang termasuk wilayah kerajaan Babylon. Jadi gini para bot, kita mau tidur harus didongengin dulu sama papinya ya. Ya. Kerajaan Babylon pada waktu itu diperintahkan oleh seorang raja yang bengis. Mau dan nanya Pak, mempunyai kerajaan Babylon itu apa? kerajaan, jadi sebuah kerajaan seperti di Indonesianya ada kerajaan Sriwijayanya, Mananya? Majapahitnya apa. Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang ke-6 yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum selesai, udah banyak pertanyaannya, subhanallah sekali ya para buat ya semuanya ya. Apalagi Nabi Abdullah. Hah? oh ini penjelasannya tentang Nabi Ibrahim ya, dah ya nak ya. Nanti kamu kapan tidurnya, ini bukan dongeng, ini mah forum namanya kalau gini caranya. Forum aja forum. Ya forum mah besok siang hari, kalau malam tuh dongeng. Jadi sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak laki-laki melompat masuk ke dalam Para bot guys, para bot yang dongengin malah tidur nih, gimana dong? anak kantuk. Aduh salah. Masuk ke dalam kamarnya, kemudian anak itu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil peramal untuk menafsirkan arti mimpinya itu. Menurut peramal itu, anak laki-laki dalam mimpi yang sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja raja sangat murka. Ia memerintahkan kepada para prajurit untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Mau nanya, kenapa kok harus setiap anak laki-laki yang dibunuh? Karena di sini dalam mimpinya ada seorang anak laki-laki yang melompat. Jadi menurut peramal itu dia tuh anak laki-laki itu akan menghancurkan kerajaan itu. Lanjut ya, nanya mulu saya. Apa mau bertanya apa, Bilal? Nanti kan nanti ada yang bikin perahu. Ibrahim bikin perahu. Itu Nabi Nuh. Nabi Nuh ya, selanjutnya lagi ya. Nuh. Iya. Ini Ibrahim dulu. Ibrahim itu nanti ada yang Nabi Ibrahim dibakar, tapi dia tuh nggak panas. Iya, Ya. jadi Kenapa? Emang tahu kalau jadi- nggak panas, emang jadi dibakarnya nggak pakai ini. api? Ini Nabi Ibrahim itu dikasih mukjizat. Bilal Iya. sudah jelaskan kan kemarin mukjizat itu apa, Bilal? Sebutkan kepada Mami, kasih tahu Mami. Mukjizat yang itu. Maaf, Bapak. Kemarin si Bilal bukan menjelaskan mukjizat, Bapak. Malaikat. Malaikat Jibril. Cuman malaikat Jibril itu dikasih kekuatan kan, Bilal ya? Dikasih kekuatan. Nah, kekuatan itu dinamakan Apa di sini, Pak? malu gelap ini. Udah ya, lanjut ya. Pak, siapa? Oh iya, mau nanya apa? Kecil. Ini kamu siapa namanya sih, kecil banget? Malah kakek gitu. Lanjut. Ketika Nabi Ibrahim dilahirkan, kedua orang tuanya bersembunyi di dalam goa. Siap. Mana? Hah? Mana? Ya kan bersembunyi, jadi nggak ada, hilang, Mau lihat. nggak ada. Kenapa harus sembunyi? Ya kan Kenapa belum, nggak buka-bukaan?
Biasa aja. Kenapa bersembunyi? Karena kan tadi udah dijelaskan, setiap anak bayi akan dibunuh oleh raja. Makanya nih Nabi Ibrahim dilahirkan, orang tuanya takut, sembunyi aja di gua biar nggak dibunuh, seperti itu. Nah, sejak masih bayi hingga menginjak remaja, ia dibesarkan di dalam gua. Dia tidak pernah melihat dunia luar. Apa-apa? Nih. Yang benar tuh kalau mau. Petunjuk dari Allah tuh dengerin. Jadi dari kecil Nabi Ibrahim sudah diberi petunjuk. Dia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung tuh kan, bener kan Papi bilang? Jadi Aku pernah lihat ceritanya. iya, Nabi Ibrahim tuh pas ngeliat tuh, kok orang-orang pada nyembah patung, ya maksudnya apa gitu. Allahnya masa patung. Nah itu dia. Lu bayi, bayinya ya kai. Padahal patung-patung itu tidak bisa berbicara tuh, udah tahu nggak bisa bicara, Nanti dihancurin. malah disembah-sembah. Nanti dihancurin ya. Iya, yaudah, tutup lagi. Tak bisa melihat dan tak bisa mendengar, dan juga tak bisa memberikan pertolongan. Mengapa mereka menyembah berhala? Ya kan? Bapak. Apa? Yang benar. Mau belajar. Belajar apa, Dek? Belajar itu ya. Belajar sekolah? Ya. Mau sekolah di mana? Di aja ya. Di Ajara. Ya. Sama siapa? Abang biaya. Oke. Nabung ya, dari sekarang nabung ya. Iya. Oke, sip. Kalau dikasih duit jangan buat jajan, buat nabung sekolah di Di aja ya. Nyampe mana? Tadi tuh ditanya mulu jadi 21. pertanyaan yang timbul dalam Nabi Ayah Yang Ibrahim. tadi bikin patung. Nah, jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu pembuat patungnya. Iya kan. Yang Berantem dong terus, Pak. Ya belum nyampe yang berantem. pertama kan ini ya, yang ini kan bayinya udah lahir terus ada bapak ibunya ditinggalin. Bukan ditinggalin, dibawa ke goa biar nggak dibunuh. Iya, biar nggak dibunuh Nabi Ibrahimnya. Nabi Ibrahim memperingatkan kepada ayahnya bahwa apa yang dibuat dan disembahnya itu memberi manfaat kepadanya, tetapi Allah lah yang memberikan manfaat kepadanya, juga kepada seluruh alam ini. Nabi Ibrahim juga meminta kepada ayahnya agar menyembah hanya kepada Allah. Namun ayahnya menolak, bahkan mengusir Nabi Ibrahim. Setelah Allah menerangkan bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan ayahnya. Pak, di situ ada yang jualan tukang ayam nggak, Pak? Ayam belum ada, Bu. Adanya inian burung ontak. Nabi Ibrahim adalah seorang yang cerdas dan ahli logika serta ahli strategi yang ulung. Suatu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil yang sedang dengan menggunakan kampaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu diam-diam. Iya kan orang apa? Ada pergi ya. Orangnya pada pergi berhala. Terus dihancurin patungnya. Gantian deh kamu yang cerita yang tidur. Nih yang kecil-kecil nih, ini berhala patung kecil. Cis Tinggal yang dihancurin. gede. Yang sedang dihancurin. Dis. Nah yang gede nih disisain. Yang gede jangan dihancurin nih. Kasih aja kampak nih, kampak aku. Ditaruh di Ya ditaruh di lehernya. Set gitu. Terus nanti dibilang sama itunya yang Terus orang itunya orang yang rajanya. iya. Heeh. Itu namanya Raja Namrud apa? Apa? Tuh kasih batuk. Hah? Tuh kasih batuk. Aku masih batuk. Masih batuk. Oh iya, harus banyak-banyak minum air putih ya, Nak. Mau minum. Kamu anak siapa sih? Bawel banget. Ada mami. Mami siapa namanya? Maminya. Oh, pantesan sama kayak maminya. Apa? Mau minum. Oke guys, saya mau ambil minum dulu guys. Oh, jadi Bilal ini sebenarnya udah sedikit tahu ya cerita ini ya. Cerita Nabi Ibrahim udah sedikit tahu ya, basicnya ya tahu ya. Oke, bagus. Mami malah belum tahu ini. Kalah maminya ini. Bagus kamu. Anak yang pandai kamu. Kamu udah ya ingat kamu ada pintar gitu. Di
malahan ada. Bagus. Maminya kalah pintar guys. Oke, selanjutnya Raja Namrud marah, ya kan Kak? Kemudian menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya. Terus dibilang Nah, karena Nabi Ibrahim itu pintar. tar. Nah, gitu Mi. Di Belangka apa? Hah? Di Belangka apa? Di Belangka itu apa? Sampah nih. Belangka apa? Saya tahu. Emang ada yang ngomong Belangka? Tadi dia ngomong Bang bilang ngomong apa? Enggak. Kupingnya sempal. di Belangka katanya. Bukan di Belangka, Mami. Didatengin ya sama raja kan. Kan aku benar. Rajanya tuh datang marah-marah nuduh Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, kenapa kau menghancurkan patung-patung aku? Itu adalah patung untuk aku sembah. Katanya gitu, kata Kan itu rajanya. yang di leher patung yang gede itu terus Nah, ada kampaknya. tuh dengerin. Dari Jadi si tahu. Nabi Ibrahim itu menjawabnya dengan pakai kecerdasan Otak. otaknya. Jadi kata Nabi Ibrahim itu, loh, kenapa kalian menuduh saya? Apa-apa? Berisik lagi. Nanya mulu nih aku. Aduh, nggak boleh keluar aja bisa contohnya. Oh iya bagus, gak boleh keluar dulu. Ada corona ya, hati-hati ya. Namanya social distancing. Bro. Jadi kita harus di rumah terus, menjaga agar tidak tertular dan tidak menularkan. Seperti itu ya nak ya. Nah jadi Nabi Ibrahim itu ngomong begini. Kenapa menuduh Sampai saya? yang terakhir bukunya. Kenapa menuduh saya? Saya tidak melakukannya. Apakah ada yang melihat saya melakukannya? Terus kata si Raja Namrudnya tetap kamu adalah penentang berhala. Berarti kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini, patung-patung ini. Kenapa harus saya? Lihat dong yang megang kampak siapa? Katanya gitu kan. Patungnya. Pasti lihat sama Raja Namrud. Loh kok ada di patung gede ya? Kata gitu. Terus kata Nabi Ibrahim, berarti yang hancurin patung-patung kecil adalah berhala yang gede. Kata Nabi Ibrahim. Terus Raja Namrud malah marah-marah lagi. Hei Nabi Ibrahim, kamu ini tidak sadar ya? Itu kan semua patung. Emang patung bisa bergerak? Emang patung bisa menghancurkan patung yang lain? Tidak bisa, Nabi Ibrahim. Katanya gitu. Terus Nabi Ibrahimnya ngomong, kamu Raja sudah tahu patung itu tidak hidup, patung itu tidak bisa bicara, patung itu tidak bisa mendengar. Kenapa disembah? Kenapa kalian mulia-muliakan? Gitu. Patungnya ngabutnya ngata. Namanya juga raja berkuasa, akhirnya tetap aja Nabi Ibrahim ditangkap. Hah, gitu, ditangkap dan dipenjara. Mana? Nggak ada Capek digambar. banget Bapak. Digambar nggak ada. Ini ilmu papi aja yang papi pernah belajarin. Bapak ini capek banget tuh bapaknya. Perutnya gede bu. Hmm. Setelah itu Nabi Ibrahim ditangkap, lalu dihukum, mau dihukum sama Raja Namrud. Apaan hukumannya? Jadi para raja itu nanya kepada masyarakat, apa hukuman yang pantas untuk Nabi Ibrahim? Tanya Raja Namrud kepada para penasehatnya. Penasehatnya bicara, Aku nggak bakar, dibaca ini. bakar, Tapi bakar, gitu kan? aku nggak dibaca mana lagi yang milih. Oh, yang udah sampai di perahu. Oh, dia malah bikin perahu ya. Itu Nuh, itu Nabi Nuh. Iya, tapi itu akunya ituan salah mulu. Ih, makanya jangan kebalik-balik, jangan disatu-satuin. Dia nyampe mana tadi tuh? Oh, bakar. Terus kata oh, Allah ini jadi air, jadi dingin. ya itu benar, iya benar, iya. Kan? Terus kayu-kayu dikumpulkan, Nabi Ibrahim diletakkan di atas kuali yang gede. Dilempar. Kemudian dibakar tuh kayunya yang ditumpuk-tumpuk. Raja Namrud dan rakyatnya mengira Nabi Ibrahim akan hangus menjadi abu. Tapi ternyata guys, apa yang terjadi guys?
yang terjadi, Nabi Ibrahim tetap sehat, tetap bugar, tidak merasakan Kata panas yang sama itu sekali. oh Nabi Ibrahim tuh Nah. masih hidup. Nah, Ini itulah. Jangan Jangan ini sakit, papi aja nggak jadi. Itulah. Kalau di atas itu. Ini. Pusing. Itulah mukjizat Itu. yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah memberikan api yang dingin kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim tidak hangus saat dihukum. Karena Nabi Ibrahim membela Islam. Karena Nabi Ibrahim membela Udah agama berapa Allah. itu, Pe? Hah? Udah berapa? Tapi dulu dong. 3. Setelah itu, jadi setelah Nabi Ibrahim nggak hangus dibakar, jadi banyak yang ikut Nabi Ibrahim karena takut. Tapi karena takut dengan ancaman Raja Namrud, nah karena Nabi Ibrahim masih banyak yang kafir. Nabi Ibrahim pun meneruskan dakwahnya untuk mengajak manusia supaya menyembah Allah saja. Oke, cerita dari kami cukup sekian. Besok mungkin bertemu lagi ya dengan cerita Nabi yang selanjutnya. Oke, Iya. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jaga badan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan sehat. Semoga Allah tetap melindungi dan terus melindungi kita. Amin. Gimana guys? Seru kan? Walaupun di